Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi 6 Oktober 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tawara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Karena terdesak kebutuhan, sepasang suami istri di Cimahi nekat mengedarkan ganja kering seberat 3,7 kg siap edar. Tradisi bakar batu adalah peringatan hari ulang tahun Kabupaten Paniai ke-29 yang digelar di Kampung Madi. Kapolda Maluku Utara secara resmi menghadiri dan memimpin prosesi pelantikan dan pengukuhan pengurus kelompok Sadar Kamtipmas Bayangkara Daerah Maluku Utara. Karena terdesak kebutuhan, sepasang suami istri di Cimahi nekat mengedarkan ganja kering seberat 3,7 kg siap edar. Untuk mengelabui petugas, pelaku membungkus ganja dengan kemasan label obat-obatan herbal. Nanti saya kasih, Pak. Mana lagi? Ini mah gendong ya? Bapak dapat dari mana ini? Dapat dari mana? Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap sepasang suami istri yang terindikasi menjual narkotika. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar pelaku, polisi mendapati ganja seberat 3,7 kg siap edar. Untuk mengelabui petugas, Pasutri bernama Zakaria dan Elis ini membungkus ganja kering dengan kemasan label obat-obatan herbal. Berdasarkan hasil keterangan pelaku, mereka mendapatkan ganja sebanyak 7 bungkus yang dibalut bungkusan obat herbal dari seorang bandar berinisial H di Banda Aceh. Barang haram itu dikirim dari Aceh menuju Bandung melalui bus antar kota antar provinsi. Pelaku mendapatkan keuntungan Rp2 juta per bungkus. Untuk mengelabuinya, upaya tersangka dengan modus adalah dimasukkan dalam kotak yang berisi label pengobatan herbal. Pengobatan herbal untuk mengelabui para petugas yang alhamdulillah berdasarkan hasil full bucket dan penyelidikan lebih lanjut berhasil diamankan untuk sebelum akhirnya diberangkatkan melalui salah satu armada bus yang akan yang dari Aceh menuju ke Bandung, sehingga alhamdulillah belum sempat tersebar. Pasutri ini sudah melakukan aksinya kurang lebih 4 bulan ke belakang dari mulai bulan Juni 2025. Pengiriman bentuk paket yang dikirim dari Aceh menuju ke Bandung menggunakan salah satu armada bus. Yang di situ tertulis di label boxnya itu, di labelnya itu seperti ini. Obat tenaga lahir batin tertulisnya. Ini seolah-olah adalah obat herbal yang seperti kapsul besar ini. Jadi ini di dalamnya adalah ganja ini yang sudah dipotong ini. Nah ini dalamnya adalah ganja. Ini bukan obat herbal. Ini ganja. Untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, pasangan suami istri yang baru menikah 5 bulan ini terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Humas Polres Cimahi, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, proses evakuasi korban Ponpes Al-Qozidi di Buduran yang roboh di Sidoarjo terus dilakukan. Pada hari ke-7 proses evakuasi ditemukan 3 jenazah korban dan ketiganya telah diidentifikasi oleh Bitdokes Polda Jawa Timur. Ibdaliana, personil Humas Polres Sidoarjo Polda Jawa Timur akan memberikan informasi update terkait insiden tersebut dari lokasi kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami melaporkan dari TKP
robohnya salah satu bangunan di Pondok Pesantren Al-Quds ini, di mana hari ini merupakan proses evakuasi hari ke-7 yang dilaksanakan oleh TNI, Polri, Basarnas, dan juga seluruh pihak terkait dan juga para relawan. Berdasarkan dari data Bidokes Polda Jawa Timur, telah diketahui bahwa telah ditemukan 3 orang atau 3 jenazah yang telah teridentifikasi dari sekian jenazah yang telah ditemukan, dan kita lihat bersama di belakang kita saat ini telah berlangsung dan terus-menerus berlangsung pelaksanaan evakuasi atau pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Dan kita bisa lihat di belakang Bapak Kapolresta Sidoarjo ikut dalam kegiatan evakuasi ini. Demikian untuk informasi selanjutnya akan kami update dari Polresta Sidoarjo atau dari Sidoarjo, Indaliana melaporkan. Pemirsa, proses identifikasi korban robohnya bangunan Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Quds di Buduran, Sidoarjo terus dilakukan secara intensif oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Timur. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Julius Abraham Abbas menjelaskan bahwa sejak Jumat 3 Oktober pagi hingga malam, Polda Jawa Timur telah mempersiapkan langkah identifikasi terhadap jenazah korban. Tim DBI yang melakukan proses identifikasi korban robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Quds ini terdiri dari Bidokes Polda Jawa Timur, Pusdokes Polri, dan Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Dan sejauh ini sebanyak 8 kantong jenazah telah diterima oleh tim DVI untuk dilakukan proses identifikasi. Dari jumlah tersebut, 5 jenazah telah melalui tahap identifikasi meski masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Sejak semalam, Polda Jawa Timur khususnya telah mempersiapkan terkait dengan upaya mengidentifikasi jenazah korban Pondok Pesantren Al-Quds Buduran, Sidoarjo. Dan mulai pagi ini, mulai hari ini telah dipersiapkan dan sudah diterima oleh tim dari Posko DVI. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa Posko DVI Jawa Timur khususnya telah dibentuk oleh Bidokes Polda Jawa Timur, kemudian ada rekan-rekan dari Pusdokes Polri, dan ada dari Persatuan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI. Untuk itu terkait dengan perkembangan penanganan jenazah korban Pondok Pesantren Buduran, Sidoarjo, maka akan langsung disampaikan oleh Bapak Kabidokes. Dikirim kantong jenazah sebanyak 8 dan dilakukan identifikasi. Yang sudah dilakukan identifikasi sebanyak 5 dan yang masih berjalan ada 3. Ini berjalan identifikasi. Dari 5 yang sudah dilakukan identifikasi itu masih memerlukan pendalaman lagi, di mana belum identifikasinya, sehingga diperlukan data lagi dari keluarga, di mana di keluarga itu boleh dan sebaiknya mengirim sebanyak mungkin data termasuk foto-foto terakhir, karena dari baju-baju yang dipakai itu masih masih utuh bajunya. Jadi kalau ada foto yang tepat itu bisa kita sebagai pendukung data. Dan yang selanjutnya termasuk data-data yang lain, apa ada yang dipakai barang berharga atau barang apa saja yang dipakai oleh korban pada saat terakhir. Kemudian kami juga menyiapkan dan langsung mengirim besok pagi untuk masalah pemeriksaan DNA, dan sampel DNA sudah diambil dari yang sudah melaporkan antemortem atau pelaporan terhadap keluarganya yang merasa jadi korban. Itu sudah diambil sampelnya, kemudian besok pagi akan kami kirim ke tempat di Pusdokes untuk dilakukan pemeriksaan
Antemortem yang kami butuhkan dari keluarga, taruh yang 5 ini ya sebagai contoh, itu salah satunya diantaranya foto-foto terakhir lah, foto-foto terakhir untuk menyocokkan gitu. Dalam rangka pengamanan event MotoGP di sirkuit Mandalika, tim gabungan dari Polda NTB, Polda Bali, dan Polda Jawa Timur melakukan sterilisasi di beberapa titik. Berikut informasi selengkapnya. Jelang puncak perhelatan akbar MotoGP Mandalika 2025, jajaran unit Polsatwa, Detasemen Polda NTB bersama tim gabungan dari Polda Bali, Polda Jawa Timur, dan Gegana Brimob Polda NTB menggelar sterilisasi di seluruh titik strategis. Dalam operasi tersebut, Satwa K9 di andalan Polda NTB dilibatkan untuk mendeteksi bahan peledak handak dengan dukungan personil gabungan. Sterilisasi yang dipimpin langsung Kasubnit, Harved Ibda, Arsa, dan Ibtu Kadek Agus menyasar titik-titik strategis di antaranya Pospam, parkiran, pedok, Bukit Jokowi, dan Bukit 360. Sterilisasi juga dilakukan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Di sirkuit Mandalika, sterilisasi dilakukan di Gate 1, Gate 2, dan Gate 3 yang menjadi akses utama para pembalap, kru, dan penonton internasional. Dalam kegiatan tersebut, Satwa K9 tidak mendeteksi bahan atau benda-benda yang berkaitan dengan bahan peledak. Satwa K9 memiliki kepekaan tinggi dalam mendeteksi bahan berbahaya. Sterilisasi tersebut merupakan bagian penting dari rangkaian pengamanan. Kegiatan sterilisasi berlangsung dengan lancar, berkat dukungan kendaraan khusus dan personil terlatih. Total puluhan anggota Polsatwa dari NTB, Polda Bali, dan Jatim yang diterjunkan termasuk tim Satwa K9 yang fokus pada deteksi bahan peledak. Dari Humas Polda Nusa Tenggara Barat melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.